Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Yuniningsi, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perancangan dan pengembangan kurikulum. Perancangan dan pengembangan kurikulum ini dibahas oleh kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Atma Fuji Izati, yang kedua ada saya sendiri Devi Yuniningsi, yang ketiga ada Rida Arafini, yang keempat ada Vika Anjar Fajaria, dan yang kelima ada Septia Putri. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang apa sih kurikulum itu. Kurikulum adalah alat yang penting dalam mencapai keberhasilan dari suatu pendidikan. Kenapa? Tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat, maka kita akan kesulitan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Baik pendidikan secara formal, pendidikan secara informal, maupun pendidikan secara non-formal. Nah, kurikulum sendiri dalam pengembangannya itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu menentukan tujuan. Menentukan tujuan berarti kita menentukan apa yang akan dicapai dari program pendidikan itu sendiri, yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua itu ada menentukan isi. Menentukan isi berarti menentukan berbagai bidang studi dan program yang dituangkan dalam bidang studi tersebut. Yang ketiga itu kita menentukan strategi. Menentukan strategi berarti kita menentukan pola umum yang akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, yang terakhir kita akan menentukan evaluasi. Menentukan evaluasi atau perbaikan berarti kita menentukan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dikembangkan dalam kurikulum yang sedang kita kembangkan atau kurikulum sebelumnya. Nah, melakukan evaluasi ini kita mengukur dari evaluasi proyek dan evaluasi produk, di mana dimensi yang akan dicapai adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, selain itu, dalam pengembangannya, kurikulum itu berlandaskan pada 4 landasan. Yang pertama itu ada landasan filosofi. Landasan filosofi itu berkaitan dengan penetapan tujuan dan dasar filosofi dari kurikulum yang dikembangkan. Yang kedua, ada landasan psikologi. Landasan psikologi berkaitan antara siswa dan kurikulum atau perkembangan psikologi belajar dan juga kurikulum. Yang ketiga itu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan kurikulum dan masyarakat, kurikulum dan kebudayaan, serta kurikulum dan perkembangan impact. Dan yang terakhir itu ada landasan historis. Landasan historis ini mengacu pada sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang sedang dikembangkan. Nah, itulah presentasi dari kelompok 5 terkait perancangan dan pengembangan kurikulum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.